dengan kehidupan yang dikenyangkan oleh firman-Mu. Selaraskanlah hati kami Tuhan, berbicaralah Bapa, kami siap mendengar, kuasa Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, salam. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali melanjutkan sermon series kita yang kelima dari kitab Gad. Ini judulnya adalah kemerdekaan dan kesatuan. Dua hal ini adalah dua yang selalu beriringan, dua hal yang sering selalu beriringan. Karena kalau Indonesia bisa merdeka itu karena Indonesia bersatu. Kalau dijajah, Indonesia itu terpecah-pecah, ya. Makanya zaman Belanda dulu kita kenal apa? Politik divided of impera, ya. Politik mengadu domba. Domba itu punya kelebihan, yaitu tunduk sama tuannya. Tapi domba atau apalagi kambing, ya, itu punya kecenderungan, punya tabiat, yaitu kalau dia lihat tanduk dari temennya, itu bawaannya kepingin ngajar gitu, ya, kepingin laga gitu. Kadang-kadang bukan hanya tanduk dari sesamanya, dia lihat bokong dari tuannya, disuruk gedok gitu. Ada tabiat yang buruk pada domba atau terlebih pada kambing. Kambing itu suka ngelaga, suka diadu, pantang buat dia melihat sesamanya, lawannya, langsung bawaannya mau menghajar gitu, ya. Kalau sekarang politik divided et impera ini mungkin tidak dilakukan lagi oleh orang Belanda, tetapi sering sekali terjadi di medsos. Beberapa bulan yang lalu saya konseling seorang ibu habis dicakar sama saudaranya sendiri. Dicakar, lalu setelah itu ditendang. Setelah ditendang, anaknya membela, lalu memukul ibu yang satunya, diadukan ke polisi, bayar belasan juta. Nangis ibunya. Kenapa? Berawal dari medsos, komen-komen di status, komen-komen di media sosial, itu mudah tersulut, mudah terpancing. Dan mungkin ditambah lagi dengan kompor-kompor 12 sumbu, ada 13 sumbu gitu, ya. Akhirnya menjadi panas. Puncaknya terjadi adu fisik, bahkan harus ada kerugian gitu, ya. Malu, ada sakit hati dan seterusnya. Politik divided et impera ini masih up to date untuk zaman sekarang ini. Karena itu kalau kita tidak menemukan satu formulasi atau rahasia, maka kita akan selalu kena di sini. Tadinya baik, kok dia nggak baik lagi sama saya, ya. Coba cek siapa temannya, siapa temannya. Ternyata temannya itu yang suka bawa yang busuk-busuk gitu, ya. Akhirnya dia pun kena yang busuk. Tapi saya bersyukur ibu-ibu di sini, teman-temannya itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi pengaruhnya itu juga adalah pengaruh yang baik-baik, yang harum, yang manis didengar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang harus kita pelihara di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tidak lagi ada kompor, karburator, isolator yang buruk gitu, ya. Karena apa? Hari ini Tuhan akan membawa kita ke satu rahasia untuk kita menang, untuk kita tetap bersatu, untuk kita tetap menjadi orang yang merdeka dan bersatu. Ya. Saya bersyukur menemukan ibu-ibu yang kalau ngomong itu selalu ngomongnya yang buruk-buruk no, gitu, ya. Tapi yang baik-baik selalu
Ibu tahu nggak kelebihan dari Bu Siani? Kalau saya berkunjung ke rumah Bu Sutarmi, rumahnya bersih, rapi, yang bagus-bagus. Tapi kalau yang kurang kira-kira memang hal itu tidak memuliakan Tuhan, langsung didatangi. Ya langsung didatangi, diajak ngobrol, disampaikan apa. Itu namanya orang yang sudah merdeka dan memelihara kesatuan. Nah, saudara, kita belajar dari dua domba atau kambing ini suka berantem, suka mengadu domba, mudah sekali tersulut gitu ya. Kenapa? Ada tabiat. Manusia juga punya tabiat. Kita punya iniquities, yaitu tabiat dosa. Kita sering sekali digerakkan oleh apa, Bapak Ibu? Rasa ingin unggul, rasa ingin menjadi yang terbaik, rasa ingin menjadi yang terhebat, terdepan, termulia, dan terkeren. Ya, makanya jemaat yang Paulus layani pun juga mengalami hal yang sama. Di dalam jemaat yang Paulus layani ada golongan-golongannya. Golongan Apolos, golongan Paulus, terus golongan apa lagi? Golongan Titus gitu ya. Itu ada banyak golongan-golongan di sana. Kenapa? Sebenarnya akar dari masalah ini adalah iniquities. Kepingin paling diterima, kepingin paling dikenal, kepingin paling diakui. Sehingga kalau iniquities ini masih kita pelihara, politik divided impera ini akan menjadi jalan iblis untuk memporak-porandakan keluargamu, gerejamu, rumah tanggamu, masa depanmu. Jemaat Galatia ini adalah jemaat yang juga mengalami politik adu domba. Ada oknum yang mengajarkan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan para rasul yang lain. Mereka menuduh sehingga ada tuduhan, ada desas-desus bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus ini adalah ajaran yang menyimpang. Makanya akhirnya di dalam Galatia 1 dan 2 ini adalah perjalanan Paulus yang kedua kali ke Galatia, ke Yerusalem, untuk bertemu dengan para rasul. Nah, waktu Paulus mendengar desas-desus akan pengajaran akan dirinya, bahwa dia mengajarkan yang tidak baik, Paulus tidak membalas dengan desas-desus lagi. Paulus tidak memilih jalan untuk mengkompor-kompori kelompoknya untuk membela dirinya. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Ia datang ke Yerusalem, ia ketemu dengan para rasul yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang bagus nih. Datangin langsung. Jangan dengar sini, dengar sono. Akhirnya kita menjadi orang yang beranggapan udah mengecap orang itu buruk, padahal kita belum tahu kepastiannya. Kita nggak ada ubahnya dengan orang yang ibu-ibu tadi yang cakar-cakaran karena medsos. Kita menjadi hakim, kita terjerumus jatuh dalam politik ini. Padahal ada oknum di balik politik ini yang harus kita perangi, bukan orangnya yang kita perangi. Saya pernah kasih ilustrasi semut merah dan semut putih dimasukin ke gelas, ke botol. Waktu didiamin saja mereka teratur, mereka rapi. Tapi waktu digoyang-goyang, gojok, didiamin, semut putih menghajar, semut merah menghajar semut hitam menghajar semut merah. Padahal masalahnya bukan semut merah, masalahnya bukan semut hitam, tapi ada oknum. Nah, kenapa Bapak sih mudah banget sih mengampuni, menerima orang? Kenapa sih Pak? Karena yang kita perangi bukan orangnya. Katakan yang setuju katakan amin. Yang kita perangi bukan pribadinya. Yang kita musuhin, yang kita perangin adalah iblisnya. Kenapa sih Bapak udah digituin tetap
rangkul, tetap perhatikan gitu ya. Karena yang kita perangi adalah oknum di balik itu. Kalau kita nggak mengerti kebenaran ini, yang kita gedein adalah tanduk kita gitu. Oh, aku lebih hebat gitu ya. Sini kok. Macam-macam kau sama aku. Biar orang ini tahu diri dia, biar tahu rasa dia. Itu yang kita gedekin. Apa bedanya kita sama orang dunia? Apa bedanya kita dengan orang yang nggak bergereja? Yang kita gedein harusnya adalah iman dan kasih kita. Yang kita gedein adalah apa? Pengenalan kita. Itu yang akan memampukan kita untuk menang melawan si iblis yang berusaha menghancurkan. Waktu Paulus datang ke Yerusalem, ia bentangkan Injil dari A to G, bla 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 bla. Paulus mau dikoreksi. Paulus mau dengan rendah hati dikoreksi oleh rasul-rasul yang lain. Hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah apa yang diberitakan oleh Paulus itu juga adalah Injil yang diberitakan oleh para rasul, yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh karena kasih karunia. Apapun, ini adalah masalah yang fundamental. Karena apapun yang ditambahkan pada anugerah sebagai syarat keselamatan, maka akan menggerogoti kebenaran Injil. Kalau kita berpikir bahwa keselamatan yang kita miliki, berkat yang kita terima saat ini, itu karena usaha kita, ketaatan kita, karena kita lebih baik dari orang lain, maka itu akan menggerogoti ini. Dan efeknya apa? Kita mudah sekali diadu. Karena waktu kita mendasarkan berkat keselamatan yang kita terima berdasarkan anugerah tuh, berdasarkan perbuatan kita, di situ akan muncul bermegah diri. Bermegah diri ini adalah dasar orang untuk selalu hidup dalam iniquitisnya, tabiat dosa. Ketika kehidupan iman kita bukan berdasarkan Injil kebenaran, tapi oleh kebenaran manusia, yaitu ketaatan, aturan hukum, agama, maka bukan membebaskan kita, tetapi mengikat kita, mengikat kehidupan kita, bahkan syarat akan kepentingan kita. Saudara, dengar baik, apapun yang kita tambahkan kepada anugerah, justru kita bukan hidup dalam Injil, tapi kita hidup sebagai orang beragama. Itu akan mengikat kita, memecah belah kita, memporak-porandakan hidup kita. Masih ingat foto ini Bapak Ibu? Mona Lisa. Ketika Mona Lisa ini dibuat oleh Leonardo da Vinci, harganya mahal, terkenal sekali. Tapi ketika saya menambahkan sedikit saja kepada lukisan Mona Lisa, ini masih karya Leonardo da Vinci? Ini masih harganya mahal? Harganya nggak ada lagi Bapak Ibu. Begitu juga karya keselamatan Tuhan itu tidak pernah bisa ditambahkan oleh usaha dan perbuatan manusia. Keselamatan itu murni anugerah. Kalau kita memperoleh sesuatu, kita pikir gara-gara usaha kita, itu bukan anugerah, itu namanya upah. Makanya kita harus clear di sini. Apa yang Efesus katakan, Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan perbuatanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Lalu sekali kita merasa kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, kita diberkati Tuhan karena kita lebih baik dari orang lain, karena kita taat hukum A, B, C, D, kita akan jatuh dalam iniquities. Iblis akan masuk membawa kita kepada tabiat dosa kita, sehingga kita selalu bawaannya, saya yang harus paling dihargai di sini, saya yang harus paling diperhatikan di sini, saya yang harus paling didengar di sini, saya yang terhebat, saya yang paling berjasa, saya. Coba Bapak Ibu, semua kita di sini menjadi orang yang kepingin misalnya paling didengar, paling dihargai. Siapa yang jadinya menghargai? Gak ada. Yang ada adalah kerusuhan. Jadi kebebasan oleh kebenaran itu
bekerja hanya lewat Injil. Kesatuan oleh kasih itu hanya bekerja, hanya terjadi lewat Injil Yesus Kristus. Tidak pernah terjadi lewat agama. Tidak pernah terjadi lewat usaha pekerjaan manusia. Agama berkata, lakukan ini supaya kamu menerima. Taat ini supaya kamu menerima. Tetapi Injil berkata, kamu sudah menerima. Kamu sudah diselamatkan. Karena itu lakukan. Bedanya hanya sedikit, yaitu motivasi. Waktu kita beribadah hari ini, supaya kita diberkati, kita sedang menjadi orang yang beragama. Tapi ketika hari ini kita beribadah sebagai rasa syukur kita, Tuhan sudah selamatkan saya, Tuhan sudah berkati saya, saudara adalah orang yang berinjil. Amin. Maka waktu saudara hidup dalam Injil, iniquities kita tidak pernah menguasai kita. Tabiat dosa kita tidak pernah lagi menguasai diri kita. Pak, Bapak banyak banget sih ngobrol ini iniquities, ngobroli soal adu domba. Apa kaitannya Pak dengan toko saya? Apa kaitannya Pak dengan masa depan saya, dengan keluarga saya, gitu ya. Ketika kita mendasarkan hubungan kita dengan Tuhan atas kemampuan menaati perintah moral tertentu, maka justru kita akan diperhamba. Kita nggak mungkin menjadi umat yang bersatu. Perhatikan Bapak Ibu, ada agama nggak yang tidak terpecah belah? Ada bangsa nggak? Ada kerajaan nggak yang tidak terpecah belah? Ada nggak keluarga yang tidak bergumul tentang perseteruan? Semua bergumul. Bahkan di kampung saya ada kakak adik sampai bunuh-bunuhan, keluarin golok gitu ya, karena batas tanah 1 meter doang gitu ya. Semua bergumul. Kenapa? Karena manusia hidup dalam iniquities-nya. Agama tidak pernah bisa, budaya tidak pernah bisa, tradisi tidak pernah bisa menolong manusia untuk keluar dari tabiat dosa yang selalu kepingin tadi. Yang bisa membuat kita keluar dari iniquitas kita adalah Injil kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Jerat iblis itu Bapak Ibu, kita baca di Galatia 2 ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat apa Bapak Ibu? Memperhambakan kita. Ini adalah jerat yang iblis bangun, yang iblis pakai lewat ada orang-orang dikatakan apa? Saudara-saudara palsu yang menghadang kebebasan, menghadang kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Siapa yang dimaksud ini Bapak Ibu? Merekalah Judaizer. Judaizer kita bisa baca di dalam Kisah Rasul. Judaizer ini adalah orang-orang yang mengajarkan kamu tidak cukup hanya percaya Yesus, kamu harus disunat supaya kamu diselamatkan. Judaizer, orang ahli guru-guru Yahudi, orang yang berkarisma, orang yang berwibawa, orangnya baik seperti malaikat. Kadang-kadang yang suka membuat kita terkocehkan itu adalah orang-orang yang baik, murah hati, sehingga apapun yang dia bilang kita ikuti, kita manut, kelepek-kelepek gitu ya, ngikut aja tanpa kita pernah cek kebenaran yang ada di dalamnya. Kita menjadi orang yang terperangkap dalam ajaran yang salah. Perangkapnya itu apa Bapak Ibu? Perangkap perhambaan yang pertama itu adalah rasa unggul diri. Ini iniquities. Coba Bapak Ibu kita telusuri, kenapa kita bertengkar? Kenapa kita marah sama seseorang? Kenapa kita kecewa? Apa sebenarnya masalahnya?
Oh Pak, dia itu orangnya kurang asem, dia belum mandi 2 hari, dia itu nggak sopan, dia itu jahat sama saya, dia itu tukang kompor, dia itu mukanya 2. Aku nggak suka sama orang itu. Apakah benar itu masalahnya? Kalau kita mau jujur melihat kedalaman hati kita yang paling dalam, sesungguhnya masalahnya adalah ada rasa ingin ter. Ketika saya marah sama istri saya karena dia nggak dengar saya ngomong, pendeta marah juga nggak sama istri? Ya berantem. Sebenarnya masalahnya bukan karena dia nggak menghargai saya. Masalahnya ingin ego. Ada rasa iri, ada rasa kesombongan, ada rasa ingin terhebat, terkuat, tertinggi, termulia gitu ya. Makanya kita marah. Jadi kalau ada seseorang yang berantem dengan tukang parkir, kenapa dia bisa berantem? Karena dia pikir harga dirinya hilang gara-gara tukang parkir. Perhatikan Bapak Ibu, penghargaan yang diberikan oleh Tuhan mati di atas kayu salib lebih berharga buat dia penghargaan seorang tukang parkir. Makanya dia marah. Rasa ingin unggul akan menjadikan kita menjadi orang yang hidup dengan ego, iri. Kita justru suka mendiskreditkan orang lain supaya kita terlihat lebih hebat, menyalahkan orang lain supaya kita terlihat benar, melemahkan orang lain supaya terlihat kita lebih kuat. Dan kecenderungan yang lain Bapak Ibu, kita cenderung jatuh dalam perasaan ingin dipandang sebagai orang yang lebih berjasa, lebih berpengalaman, lebih baik dari orang lain. Nah makanya Bapak Ibu, di gereja atau dimanapun kita berada itu ada istilah kulturisasi. Saya berhasil melakukan ini karena saya taat ini, taat itu. Kamu harus taat ini, taat itu seperti saya supaya kamu berhasil. Padahal keberhasilan seseorang itu berbeda dengan keberhasilan orang lain. Tapi karena kita jatuh dalam rasa ingin terhebat tadi, kita dibingungkan di situ. Ya. Kita menjadi orang yang suka mengkulturisasi apa yang esensi, apa yang prinsip, apa yang primer, apa yang utama, itu bisa menjadi yang ekspresi, yang substansi itu menjadi yang substansi, menjadi prinsip dan esensi. Kacau Bapak Ibu. Makanya di gereja kami waktu itu di Medan, gereja bisa ribut gara-gara anak-anak muda mau kepingin ibadah pakai drum. Seharusnya kita ribut bukan gara-gara alat musiknya, tetapi kita ribut gara-gara apa? Seharusnya kita ribut, sibuk karena ada jiwa yang harus kita jangkau gitu ya. Lihat, drum itu kan hanya sebagai alat, sebagai substansi. Tapi kok yang menjadi yang utama? Bingung. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita masuk dalam perhambaan agama, perhambaan budaya. Hasilnya apa? Banyak anak-anak muda meninggalkan gereja baptis, pergi ke gereja lain. Kenapa? Ekspresinya nggak ketampung sama gereja. Akhirnya gereja baptis sudah 80 tahun, 70 tahun, 50 tahun, jemaatnya itu-itu aja. Banyakan orang tua, jadi programnya program kematian gitu ya. Nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh ada band, nggak boleh ada amin di gereja, nggak boleh angkat tangan, nggak boleh tepuk tangan. Ya, emang itu Alkitab bilang apa? Dilarang nggak di dalam Alkitab? Nah, kita terjebak tradisi yang tersier menjadi yang primer, tradisi sekunder menjadi primer gitu. Saya baru-baru ini mendengarkan curhatan seorang teman hamba Tuhan gitu ya. Dia ngobrol, halo bro,
Kalau dia manggil saya Silih ada waktu Silih gitu ya. Siap, ada waktu. Dia telepon sampai panjang lebar ngobrol. Gimana pelayanannya? Ini ada senior kita ini kepingin memaksa kita untuk menghidupi kesusahan yang dia dulu alami supaya kita alami lagi gitu ya. Dia mau bawa kita seperti yang dia dulu gitu ya. Gimana mau maju? Saya bingung dengan gereja ini katanya. Itulah yang sering terjadi. Kita menjadi orang yang mengkulturisasi. Nah, kulturisasi ini juga berujung kepada apa Bapak Ibu? Kepada kelompok-kelompok. Oh, ini golongan orang yang suka tepuk tangan. Oh, ini golongan orang yang suka berdoa dengan bersuara gitu ya. Menjadi orang yang bergolong-golong. Makanya jemaat di 1 Korintus itu dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi yang bukan rohani? Kalau ada jemaat yang masih mengkelompok-kelompokkan diri, oh saya golongan A, golongan B, itu tandanya kita masih duniawi, masih iniquities yang menguasai kita. Jadi yang pertama tadi mengkulturkan tradisi, kulturisasi, sekarang mengkultuskan orang. Ya, di jemaat Korintus ini mengkultuskan orang. Ya, kalau ada orang yang berwibawa, pinter, populer, dikagumi ya, atau orang memang dia itu adalah orang yang diperlukan, dia itu didengar, diikutin, kadang-kadang salah yang dia omongin diikutin gitu ya. Tapi kalau ada orang yang nggak berwibawa, kurang pinter, kurang kaya, ngomong A, sebenarnya yang dia bilang itu A itu benar, tapi karena nggak suka sama orangnya dia bilang itu B. Nah ini jerat iblis Bapak Ibu. Pengkultusan orang, pengkultusan manusia. Ya, jika tidak disunat, maka orang Kristen yang tidak disunat, orang Judaism bilang kalian nggak selamat. Mungkin mereka berpikir bahwa orang Kristen, orang Yunani yang nggak disunat itu adalah orang Kristen yang kelas 2. Sehingga apa? Orang Yunani yang percaya Yesus akhirnya apa? Rendah diri, minder, nggak semangat dalam mengerjakan imannya. Menjadi karena apa? Dia merasa kok saya ini kok dibeda-bedain ya. Tapi yang lebih parah lagi sebenarnya bukan itu, ya. Yang lebih parah apa? Menganggap hanya yang lain itu numpang, yang utama adalah dirinya. Akan terjadi Bapak Ibu, waktu kita salah kaprah dengan iman kita akan menjadi orang yang mengkultuskan tradisi, mengkultuskan orang, ya. Kita akan masuk dalam kotak-kotak ya, jemaat yang berkotak-kotak, gep-gepan, geng-gengan. Kita menjadi orang yang begitu subjektif. Pertanyaannya, apakah dengan sistem seperti ini akan benar bisa membebaskan kita dari jerat dosa? Apakah dengan sistem seperti ini kita akan menjadi membangun tubuh Kristus yang kuat? Gak mungkin. Ini siasat si iblis yang harus kita perangi. Kalau Bapak Ibu dengar beberapa saudara-saudara kita, ada pengkulturisasinya itu banyak macam ya. Ada hari raya Yom Kippur, ada hari raya Rasinah, ada hari raya Bros Daud, apa segala macam gitu ya. Itu semua kenapa mereka terapkan di gereja mereka? Karena berpikir kalau kita buat perayaan ini, maka urapan Daud, berkat Yeremia, berkat Daud itu akan mengalir dalam diri kita. Saudara, mengkultuskan. Ada beberapa saudara-saudara kita yang pakai apa itu? Gaya orang Yahudi ya, ya. Mereka pelihara itu. Mereka masuk dalam kulturisasi. Dia meninggalkan budayanya. Padahal Tuhan Yesus masuk dalam satu budaya, nggak pernah menghilangkan budaya. Justru lewat budaya itu Tuhan bekerja, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh kekristenan yang salah kaprah. Mereka dijajah oleh budaya-budaya dari luar. Nah, kita Bapak Ibu sudah menerima
Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa di kita ini adalah bait Roh Kudus. Yesus tinggal dalam diri kita. Ada kemuliaan, ada kekudusan, ada kasih dan keadilan Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Tidak perlu apapun yang kita lakukan untuk kita meraih kesucian, untuk kita meraih kemuliaan Tuhan. Tuhan yang mau bertabernakel dalam diri kita. Urapan Daud sama urapan Yesus, mana lebih besar? Yesus. Daud iri sama bapak ibu. Kenapa? Untuk masuk dalam bait Allah, Daud nggak bisa. Bait suci, ruang maha kudus, Daud nggak bisa. Kita bisa bolak-balik. Kenapa? Kita adalah imam besar. Kita adalah imamat yang rajani. Karena itu saudara, kita ini adalah bait Roh Kudus. Kemuliaan, kasih, keadilan Tuhan ada pada kita. Yang kedua, waktu kita hidup dalam tradisi agama, kita akan diperbudak oleh rasa bersalah dan rasa tidak aman yang terus menerus. Ada insecurity, ada rasa guilty feeling. Kenapa? Dalam kita menaati satu aturan, nggak mungkin kita sempurna. Ada waktu di mana kita jatuh, dan waktu kita jatuh, gagal menaati suatu aturan, ada rasa ketertuduhan. Tuhan dengar ya, Tuhan dengar nggak doa saya ya? Tadi saja saya salah omong sama mama saya. Tadi saya tersinggung sama suami saya. Tuhan jawab nggak doa saya ya? Ada rasa bersalah yang terus akan menggerogoti. Ketika kita merasa mampu, kita kelihatannya berhasil, kita menjadi orang yang bermegah, kita menjadi orang yang lupa diri, suka menghakimi orang lain dan mendiskreditkan orang lain. Sebaliknya, waktu kita gagal, kita menjadi orang yang minder, kita menjadi orang yang membangun kemunafikan, rendah diri, menutup diri dari orang lain. Karena nggak mau kalau orang lain tahu keburukan kita. Kita sama-sama dalam jerat si iblis. Maka Bapak Ibu, agama tidak mungkin bisa membebaskan dan menyatukan. Gak mungkin. Yang bisa membebaskan kita hanya apa yang Yesus Kristus lakukan. Karena sering sekali agama itu menjadi pembenaran buat orang lain. Seorang ibu, kok main game terus sih Pak? Kapan bantu-bantu aku? Gitu kan. Beruntung loh kamu punya suami yang main game doang. Kamu mau tuh seperti suami tetangga tuh, main judi, main mabuk-mabukan? Ya enggak juga. Tapi main game juga sama juga dengan main mabuk-mabukan gitu ya. Ada pembenaran-pembenaran, celah-celah untuk orang bisa membenarkan diri gitu ya. Untuk mereka bisa tetap hidup dalam dosa gitu. Maka Bapak Ibu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hanya di Injil yang membebaskan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Paulus dan para rasul telah membuktikannya. Paulus dan para rasul adalah orang-orang hebat di dalam kerohanian. Paulus merintis jemaat. Petrus berkhotbah 5.000 orang. Rasul-rasul yang lain begitu luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi dari ayat ini Bapak Ibu, kita melihat mereka bukan orang-orang yang egois. Mereka bukan orang-orang yang sombong. Mereka bukan orang yang berkata, Rasul Paulus kan baru kemarin percaya Yesus, dia harus datang sama saya, sujud sama saya, dia harus minta maaf sama saya. Dia tidak berkata seperti itu. Di dalam ayat 7-9 saya bacakan. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Saudara melihat konsili pertama terjadi di Yerusalem. Konsili gereja pertama membicarakan tentang apa? Tentang Injil. Benar nggak Injil itu? Jadi apa yang kita beritakan di gereja ini jangan diragukan lagi Bapak Ibu. Kasih karunia itu murni anugerah, tidak ada kaitannya dengan perbuatan.
Ini udah selesai konsili gereja 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau Bapak Ibu ragukan, rugi sendiri. Masih hidup di dalam agama, kita nggak melihat kuasa Injil yang membebaskan. Lihat, Paulus juga diperhadapkan dengan persoalan yang sama. Iblis mencoba membawa gereja mula-mula itu menjadi bukan menjadi umat Tuhan, tetapi umat yang beragama, dengan mendasarkan keselamatan kepada perbuatan mereka. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Petrus, Paulus. Mereka menjadi orang yang terdepan menyelesaikan persoalan ini. Dan mereka tidak sombong, dia tidak menjadi orang yang iri, ya. Desas-desus yang didengar selama ini terpatahkan, ketemu solusinya, ya. Karena kalau kita mau belajar Bapak Ibu, di dalam Alkitab yang kita pegang ini ada 3 jenis hukum, yaitu ceremonial law, civil law, dan moral law. Ketiga ini terangkum dalam hukum Taurat. Tapi kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam Efesus 2 ayat 15 dan Kolose 2 ayat 14, jenis hukum yang pertama dan yang kedua ini sudah dibatalkan. Supaya apa? Supaya orang hidup melalui budaya di mana mereka bertumbuh. Tetapi moral law atau 10 perintah Allah itu tidak pernah dibatalkan. Lalu bagaimana Pak kita bisa menghidupi, diselamatkan kalau moral law ini belum dibatalkan? Dengar, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk membenahi hukum Taurat bagi kita. Waktu kita percaya kepada Yesus, kebenaran, ketaatan Yesus kepada hukum Taurat menjadi ketaatan kita. Sehingga hari ini saudara dan saya yang ada dalam Yesus adalah orang-orang yang menggenapi hukum Taurat. Yang mengerti katakan amin. Kita beribadah, kita pelayanan, kita berkomunitas, kita mendalami firman, bukan untuk diberkati, bukan supaya layak di hadapan Tuhan, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah ditebus dari lubang kubur. Oleh karena itu kita bersemangat, bersehati dalam beribadah. Jadi di dalamnya kita tidak lagi fokusnya untuk mendapatkan sesuatu supaya kita lagi. Kenapa? Karena di dalam Yesus Tuhan sudah memberikan kita penghargaan, penerimaan, kasih yang terbesar, lebih besar daripada penghargaan, penerimaan apapun dari dunia ini. Yes. Bukankah ini suatu kabar baik Bapak Ibu yang terus menggairahkan kita, melepaskan kita? Saya nggak mengerti kalau kabar ini buat Bapak Ibu hanya kabar yang biasa-biasa. So, kabar ini memerdekakan kita. Karena apa? Membuat kita rest. Apa yang kita gumuli selama ini bisa membuat kita bertahan. Coba semua tarik nafasnya. 1, 2, 3. Judaizer dan para rasul sama-sama taat, tetapi tujuannya berbeda. Judaizer taat untuk mendapatkan sesuatu, tetapi para rasul dan Paulus taat karena sudah menerima sesuatu dari Tuhan. John Piper berkata, anugerah adalah sesuatu pemberian dan kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk melawan dosa. Kasih karunia adalah kekuatan, bukan hanya pengampunan. Waktu kita menerima kasih karunia di dalam Tuhan, mengerti kita ada hari ini karena kasih karunia, kita punya ini dan itu karena kasih karunia, maka kita akan menjadi orang yang menerima kekuatan melawan dosa. Amin. Kesatuan Injil membawa kesadaran bahwa kita memiliki panggilan yang berbeda. Petrus dan Paulus punya panggilan yang berbeda, tetapi mereka bisa saling menerima, saling berjabat tangan. Karena apa? Karena mereka hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri mereka sendiri. Ya. Paulus dipanggil untuk non-Yahudi, Petrus untuk orang-orang Yahudi. Mereka bisa saling menerima. Mereka bisa berjalan bersama tanpa menyudutkan, tanpa menjelekkan, tanpa mendiskreditkan. Wow, saudara, kalau ini terjadi di gereja Tuhan, orang kalau masuk ke gereja kita itu nyaman, nggak kepingin keluar lagi gitu ya. Kenapa? Dia menemukan jawaban atas hidupnya. Kasih karunia membuat para rasul, ya. Kasih karunia membuat para rasul menjadi para pemimpin yang aman, punya security, rendah hati,
tulus dan bekerja keras. Ya, makanya Paulus bilang ya, sebaliknya aku telah bekerja, tetapi dalam 1 Korintus 5 ayat 10 Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Justru mungkin orang berpikir, Pak, nanti kalau orang berpikir semua kasih karunia, orang jadi malas-malas. Itu salah kaprah. Itu kalau orang berpikir secara agamawi, mengikuti iniquities-nya. Tapi kalau seseorang itu sungguh-sungguh menerima kasih karunia dari Tuhan, hidup dalam kasih karunia, dia akan menjadi orang yang lebih rajin, bekerja keras lebih dari siapapun. Makanya di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Pelayanan kita nggak mungkin menjadi pelayanan yang terbaik kalau bukan berdasarkan kasih karunia. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara dengan orang yang menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, perhatikan ya Bapak Ibu, kenapa kita seringkali tahu kebenaran, tapi kita sulit mengikuti. Paulus dan para rasul tahu kebenaran, tapi kok mudah bagi mereka itu untuk berdiri bareng bersama-sama menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita dipanggil bukan untuk menghindar dari masalah, tapi Tuhan panggil untuk menghadapi masalah. Pak, nggak usah kita ngomongin itu Pak, nanti jadi masalah. Kita itu pelihara masalah berarti itu seperti kita masukin bahan kayak kita. Suatu saat akan menghanguskan, melukai. Sosial masalah yang ada ajak duduk bareng 4 mata. Kata Alkitab kan seperti itu. Bukan langsung dibawa ke forum di depan ini. Ini Bu Yunita telah melakukan ini. Nah, itu bukan kasih namanya. Duduk bareng 4 mata. Dengan rendah hati. Kalau salah bilang aku minta maaf. Kalau orang salah aku bilang aku mengampuni kamu dengan kasih Tuhan, karena aku pun diampuni oleh Tuhan. Wow, kalau keluarga gini, gereja seperti ini, apa enggak hidup kita di bumi seperti di sorga? Keren, dahsyat, luar biasa. Tapi kalau kerjaannya main belakang atau langsung bawa ke forum, itu namanya apa? Enggak ada kasih. Yang ditonjolkan tanduk kuning gede nih, kalau macam-macam nih, terus rokok dulu. Itu yang kita gedein. Belajar dari jemaat Galatia. Jangan sempat kesalahan jemaat Galatia kita ulang lagi di gereja kita. Bicarakan 4 mata. Kenapa? Sulit sekali melakukan kebenaran. Karena sering sekali Bapak Ibu kita lupa. Sering sekali kita tahu secara kognitif, secara pengetahuan, secara otak kita sesuatu yang benar. Namun itu tidak cukup dan harus dilanjutkan menjadi efektif atau mengubah hati kita dan hidup. Dan untuk supaya terjadi itu maka harus apa? Ada reflektif. Apa yang kognitif harus diafektifkan. Apa yang afektif harus direflektifkan. Di mana itu terjadi Bapak Ibu? Saat kita duduk bersama. Beberapa kali ada suami istri yang kami konseling, duduk bareng suami istri, terbuka, toh melihat mereka bahagia sekarang. Kalau nggak begitu, diem-dieman, sakit hatinya dipelihara, gondoknya digedein, tiba waktunya meledak, bol, tidak ada yang bisa dikumpulkan puing-puingnya. Ini adalah jerat iblis, iniquities. Kalau kasih karunia berharga, waktu ada seseorang yang menyakiti kita, gitu ya, kita marah, kurang ajar, kalau saya memikirkan ego saya harga yang bisa saya kasih, tapi saya memikirkan, oh iya ya, Asep salah,
Aku salah juga. Tapi aku menerima pengampunan dari Tuhan. Apa-apaan aku ini? Gak suka sama Asep, marah sama Asep. Apa-apaan aku ini? Aku juga gak kebaikan dari Tuhan Yesus. Aku gak juga kebaikan dari Asep. Kenapa aku gak mau mengampuni? Hati kita akan mudah mengampuni, menerima. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kebenaran ini akan membebaskan kita. Kalau kasih karunia berharga, maka itu akan menyatukan kita, walau latar belakang kita sama, walau masa lalu kita berbeda, untuk menjadi satu tubuh Kristus. Hak apa yang kita bisa tuntut kalau kita sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup kita hanya karena kasih karunia? Apa yang bisa membuat kita marah kalau semua itu semata-mata kasih karunia? Maka yang terakhir Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Aplikasi kemerdekaan dan kesatuan di dalam Injil. Ini waktunya kita menghidupi Injil. Injil yang akan membuat kita bersatu. Injil akan membuat kita menang atas segala keterikatan yang ada di dunia ini. Ya, kebebasan dan kesatuan Injil ini dua hal yang seharusnya selalu terjadi. Kalau ada gereja yang mengatakan saya merdeka Pak, gereja kita merdeka, tapi nggak bersatu, itu hidup dalam kepalsuan. Kalau saudara, tandanya saudara hidup menghidupi Injil yang benar, saudara selalu berjuang untuk memelihara kesatuan, dan saudara mengekspresikan kemerdekaan saudara. Kesatuan dan kemerdekaan tidak akan pernah bisa terpuaskan oleh sistem agama dan tradisi. Malah justru sebaliknya akan memperhamba, mengkotak-atik. Ya. Kalau saudara tahu gereja saudara itu adalah gereja yang menghidupi Injil, tidak ada kotak-kotak di dalamnya. Terkotak-kotak itu makin terkikis, makin terkikis, makin terkikis. Yang ditonjolkan adalah kebersamaan, saling memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena iniquities kita semakin terkuris. Karena kita sadar bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Kemerdekaan sejati dan penerimaan tertinggi dalam sebuah komunitas hanya dapat ditemukan bukan karena kemampuan dan kualifikasi kita, namun hanya karena kebaikan dan kasih Tuhan saja. Hanya seperti yang Paulus katakan dalam Galatia, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sesungguhnya kuusahakan. Pengertian yang Paulus miliki, kebenaran yang memerdekakan Paulus, kebenaran yang menyatukan Paulus dengan rasul-rasul yang lain, membuat mereka apa Bapak Ibu? Justru memperhatikan orang yang miskin. Apa maksudnya orang-orang miskin ini? Orang yang belum memiliki Yesus dalam hidupnya. Supaya oleh mereka, orang-orang yang terpisah dari Tuhan, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tersiksa karena tanduk-tanduknya tadi, karena ego iniquities-nya, juga akan mengalami pembebasan oleh kasih Yesus. Mereka dapat diterima menjadi bagian dari keluarga Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah mengalami penerimaan tertinggi, lewat kita orang lain juga akan menerima penerimaan. Kenapa kita sulit menerima orang yang banyak kekurangannya? Yang mudah kita terima adalah orang yang banyak kelebihannya. Karena kita nggak punya sesuatu dari Tuhan yang memampukan kita menerima orang itu apa adanya. Orang yang murah hati, orang yang wangi, cantik, ganteng, gampang menemaninya. Tapi bagaimana dengan orang yang banyak kekurangannya? Sulit. Hanya Injil yang memampukan kita menerima orang lain apa adanya. Bagaimana kita bisa bersatu kalau kita hanya mau yang baik dari saudara kita? Apa bedanya kita dengan orang dunia? Hanya bisa menerima orang yang baik. Tuhan memanggil kita bukan hanya menerima orang yang baik, orang yang keren, orang yang pantas diterima, tapi Tuhan memanggil kita untuk juga mau terima saudara kita dalam kekurangan. Maka kita akan menerima. Amin. Sama kiri sama kita saling menerima dengan senyum dong, jangan dengan terpaksa. Dengan senyum gitu ya, saling menerima. Setelah memberitakan tentang Injil kasih karunia, Paulus
Ya, mengingatkan mereka tentang jemaat yang miskin, supaya mereka tahu akan panggilan mereka. Kita bisa mengerjakan panggilan kita saat kita tahu, saudara, karena apa kita diterima oleh Tuhan. Itu karena anugerah, ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskisannya. Dimerdekakan oleh Injil, maka kita akan menjadi umat gereja yang bersatu. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikan Injil yang membebaskan itu? Kita dilatih dalam 3 poros gereja. Lewat ibadah raya, lewat sekolah minggu, PA, lewat KPW. Kita selalu akan diingatkan. Itu yang akan membuat kita akhirnya menjadi orang yang semakin memahami, semakin mengerti bahwa inkarnasi Kristus adalah bukti kepedulian Tuhan yang kudus, yang maha besar dan kekal atas kerentanan manusia yang berdosa, yang kecil dan rapuh, yang tak terbatas menjadi bayi yang tak berdaya. Sang pembebas membiarkan dirinya terbelenggu, ditindas, disiksa, yang empunya segalanya, rela kehilangan segalanya, menjadi miskin. Sang anak Allah harus mengalami keterpisahan dari Bapa di sorga, supaya kita yang terpisah dari Tuhan, yang tak berdaya, yang tertindas, yang tersiksa, serta terbelenggu oleh dosa, dapat dimerdekakan, diterima menjadi bagian dari keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala. Sudahkah kita hidup dalam kesatuan dan kemerdekaan yang Tuhan sudah rencang lewat kuasa Injil-Nya? Mari kita biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita. Kita datang dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, aku mau melihat pekerjaan-Mu dinyatakan lewat keluargaku, hidupku, dan gerejaku. Aku mau menang terhadap segala jerat perhambaan yang iblis rancang di keluarga, gereja, dan kehidupanku. Dan biar aku mengerti dan menyadari bahwa hanya iman di dalam Yesus Kristus yang membawaku kepada kemerdekaan yang sejati, yang membuatku mau bisa menerima saudaraku bukan hanya kelebihan, tetapi juga menerima kelemahannya. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita menjadi orang yang diperhamba oleh rasa ingin unggul dari orang lain, sindrom better than. Mari hari ini terima kebenarannya. Di waktu-waktu yang lalu ada rasa bersalah yang menggerakkan kita, sehingga jerat kesombongan dan kemunafikan selalu menghantui dan menggerogoti kita. Hari ini mari berkata kepada dirimu sendiri di hadapan Tuhan, jiwaku, ada kasih yang terbesar, ada penerimaan yang termulia, ada penghargaan yang tertinggi yang Kristus nyatakan dalam hidupmu. Biar mulai hari ini jiwaku bermegah, bukan karena prestasi, bukan karena performa, bukan karena ketaatan, bukan karena apapun yang bisa kulakukan kepada Tuhan, tetapi aku mau bermegah karena Injil Kristus Yesus yang mau terimaku, membawaku kepada penghargaan, penerimaan, dan kasih yang tiada tara yang kutemukan hanya di dalam Yesus. Amin, amin. Mari lembutkan hatimu,
Datang dengan kerendahan hati. Tuhan ingin engkau menang terhadap jerat perhambaan. Tuhan tidak ingin engkau lagi diadu domba antara sesamamu. Tuhan tidak ingin engkau lagi terjerat dalam sistem agamawi dan duniawi dunia ini. Datang dengan ucapan syukur. Datang dengan hati yang bermegah karena perbuatannya. Karena Dia akan bekerja dalam setiap musim hidup kita. Amin. Anugerah-Mu ya Tuhan yang telah mengangkatku. Terima kasih.